Hai guys, di video kali ini gue pengen bahas tentang berapa uang yang udah gue keluarkan. Bukan gue sih, yang udah orang tua gue keluarkan buat kuliah di fakultas kedokteran. Oke, mungkin banyak dari kamu atau mungkin ada yang udah pernah ngeliat video gue di TikTok kayak ngebahas. Cuman ini mungkin lebih rinci beserta screenshotnya dan mungkin beberapa alasan kenapa mending lo pilih PTN daripada masuk ke swasta khususnya di kedokteran. Oke, jadi mungkin yang pertama sebelum kita bahas biaya, kita bahas dulu rincian tentang gue kuliah di mana. Jadi gue ini kuliah di kedokteran PTN di Pulau Jawa, dan kebetulan untuk jalur masuknya sendiri gue masuk melalui jalur tulis atau UTBK, SNBT atau SBMPTN mungkin bahasanya. Oke, mungkin nanti gue bakal bagi jadi dua, yaitu biaya wajib dan biaya nggak wajib. Nah, untuk biaya wajibnya sendiri itu yang pertama adalah UKT. Kedokteran itu kuliahnya 7 semester di kampus, terus 4 semester kuliahnya di rumah sakit. Jadi total ada 11 semester. Kita hitung dulu, sekarang gue udah semester 7, jadi gue udah bayar 7 kali 23, 4, 50, tuh 23. Selama 7 semester atau 3,5 tahun gue udah bayar 164.150.000. Wow. Oke, nanti gue habis ini bakal koas atau kelas yang di rumah sakit, ketemu langsung sama pasien. Itu 2 tahun atau 2,5 tahun, gue kurang tahu. Tapi let's say 2 tahun aja ya, pada umumnya 2 tahun. Berarti itu 4 semester dikali 23, 4, 50.000. Berarti untuk biaya kliniknya atau biaya masuk rumah sakitnya itu 93.800.000. Sekarang kita totalin, berarti 11 kali 2, 3, 4, 50.000. Oke, berarti sampai lulus itu 257.950.000. Dan sini gue kenanya itu UKT kategori 6 atau golongan yang paling tinggi. Jadi nggak ada UKT yang lebih mahal dari gue. Dan ini sebagai catatan, gue itu kuliahnya di PTN ya teman-teman. Jadi di PTN itu kuliahnya itu bisa gratis. Nah, makanya gue rekomendasiin lo mendingan masuknya ke PTN aja. Karena di PTN ini kita bisa nggak bayar sama sekali, atau golongannya mungkin golongan 1 atau golongan 0 ya, gue agak lupa kalau nggak bayar sama sekali. Jadi kalau gue kenanya di golongan tertinggi yaitu golongan ke-6. Tapi kalau misalkan emang dari orang tua kalian nanti nggak mampu, jangan takut buat masuk kedokteran, karena di zaman sekarang asal kalian masuknya ke PTN, soal UKT itu bisa dibicarakan. Jadi nggak usah khawatir berhenti kuliah karena biaya, karena di zaman sekarang yang kayak gitu tuh udah nggak ada. Makanya mending kalian belajar yang keras, masuk aja ke PTN, gak usah mikirin nanti biaya kuliah kedokterannya kayak gimana. Itu tadi yang pertama, itu yang UKT. Lalu yang kedua yaitu adalah biaya skripsi. Nah, jadi skripsi ini sebenarnya gak makan biaya secara langsung, tapi mungkin dari periferalnya ya. Kayak misal ngeprint buku, itu kita ngeluarin duit. Gue kemarin ngeprint buku habis sekitar 300 sampai 400, gue agak lupa. Itu ngeprint buku skripsi buat 3 dosen penguji, terus biaya print kertas buat konsultasi ya let's say 200.000 lah. Jadi untuk skripsi kurang lebih 600.000, siapin aja 600.000. Nah, ini tuh sebenarnya biaya yang wajib karena lulus skripsi itu wajib ya. Jadi kalau kalian pengen punya gelar sarjana kedokteran, itu wajib selesai skripsinya. Dan skripsi di kedokteran itu di semester 7 biasanya udah harus selesai, tapi nanti kita bahas di lain video. Yang selanjutnya yaitu biaya yang wajib adalah baju koas. Nah, ini dia baju koas ini menarik ya, karena di kampus gue itu koasnya itu kita punya seragam yang warnanya itu sama, modelannya sama. Jadi kita harus beli di satu koordinirnya, ada koordinator baju koasnya, kita beli. Dan di sini gue beli 5 pasang. 5 pasang tuh kalau nggak salah gue dapet sekitar 1 juta. 1 juta itu udah include sama Snelly dokter muda. Jadi kalau udah lulus sarjana kedokteran itu sebutannya dokter muda. Print modul adalah yang keempat. Print modul ini bisa dibilang kayak modul tutorial, modul PBL, modul-modul praktikum. Ya let's say selama 8 semester ya habis 100.000 lah, gak usah banyak-banyak. Tapi ini sebenarnya bisa wajib gak wajib tergantung dosen atau dokter yang ngawas. Tapi gue anatomi itu seringkali disuruh ngeprint modulnya. Jadi karena gue gak punya printer, jadi gue ngeprint keluar. Dan kalau total sih kayaknya 100.000 ada kali ya. Yang terakhir itu adalah stetoskop. Nah, kalau stetoskop sendiri sebenarnya bagusnya kalian beli Littmann, merek Littmann, itu yang terbagus. Tapi masalahnya Littmann ini mahal, harganya 1,5.
Dan kenapa gue masukin barang wajib? Karena kayaknya dokter umum tanpa stetoskop tuh kayak tentara tanpa pistol deh. Kayaknya susah gitu. Tapi kan karena ini masih pendidikan, jadi usahain mungkin nabung kali ya dari semester 1 kalau memang pengen beli yang terbaik Litman. Atau mungkin cari lomba yang hadiahnya stetoskop. Kayak gue dapat stetoskop tuh gratis yang seharga 1,5, tapi gue dapat gratis dari ikut lomba BEM, lomba organisasi kampus gue dapat stetoskop itu secara gratis. Ya alhamdulillah gitu. Jadi kalian kalau bisa gratis ya gratis, atau mungkin ikut-ikut lomba kali ya biar nambah-nambah duit gitu. Oke, itu tadi adalah biaya yang wajib. Kalau di total mungkin kayaknya 260 juta untuk selama kuliah di kedokteran. Tapi nggak tahu nanti gue kalau udah masuk rumah sakit apakah makin banyak ngeprint atau gimana. Dan mungkin ada yang nanya, "Bang, biaya-biaya hidup, biaya ngekos gitu-gitu gimana ya?" Menurut gue ini emang wajib, tapi maksud gue nggak cuma kedokteran aja gitu. Lo kuliah di teknik juga kan ngeluarin kos, ngeluarin makanan, minuman. Jadi ya itu menyesuaikan aja gitu. Yang selanjutnya adalah biaya nggak wajib. Biaya nggak wajib ini yang pertama itu adalah buku cetak. Nah, buku cetak ini sebenarnya opsional ya, karena sekarang zamannya barang-barang haram alias e-book. Jadi dan mayoritas mahasiswa FK bisa gue bilang itu lebih ke belajar dari slide dosen. Jadi sebenarnya beli buku ini wajib nggak wajib, kecuali buku anatomi. Buku anatomi itu lo wajib punya menurut gue karena enak aja gitu, kayak visualisasinya lo bisa ngelingker-lingkerin. Untuk video buku-buku FK yang wajib lo beli, gue udah punya, nanti gue sematkan di sini atau di sini. Nggak tahu, pencet aja lah. Terus yang kedua, biaya nggak wajib itu adalah baju kepanitiaan dan ospek. Nah, ini dia nih. Sebenarnya baju kepanitiaan ini ada nggak ada tergantung panitianya kayak gimana, tapi itu biasanya dipakai sebagai biaya danusannya mereka lah ya. Nanti kalian kalau udah masuk FK juga tahu. Ini nggak wajib karena kalau lo nggak ikut ya lo nggak bayar. Kalau lo ikut ya kemungkinan besar lo wajib beli gitu, dan harganya juga lumayan. Oke, mungkin itu aja biaya tentang hidup di kedokteran. Semoga ini bisa mencerahkan. Mungkin ada juga bagi para orang tua yang pengen masukin anaknya ke kedokteran. Saran dariku pribadi mending masukinnya ke PTN aja kalau memang dari anaknya mampu, karena masuk PTN ini enak biayanya gitu. Biaya UKT-nya atau biaya SPP atau biaya kuliahnya itu menyesuaikan dari kemampuan gaji orang tua. Jadi udah gak ada alasan lagi buat gak masuk kedokteran karena takut gak bisa bayar biaya. Karena ketika nanti dapat golongannya tinggi, itu bisa negosiasi lagi terkait penurunan golongan UKT. Jadi kalau bisa belajar aja yang giat, masalah duit pikirin nanti, yang penting masuk PTN. Kalau masuk swasta itu udah jelas nggak bisa, kayaknya pasti mahal gitu kalau masuk swasta. Jadi mending masuk ke perguruan tinggi negeri aja. Itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Thank you guys for watching, bye bye. Banyak banget anak-anak atau teman-teman gue yang misal dapat nilai 70 itu sedihnya minta ampun gitu. Sedangkan gue mungkin agak nggak tahu diri kali ya, karena masuknya udah telat. Jadi dapat nilai 70 itu udah kayak, hah, ini kayaknya bagus deh segini.